Di mana peristiwa itu terjadi? Maka kata Ali, di kota Apesus atau Tarses, Pak, antara Turki, Yordan. Kemudian silahkan lanjutkan Ali. Jadi dulunya kata Ali, kota Apesus ini dikuasai oleh raja yang sangat baik. Ketika raja ini meninggal, Raja Dikianius yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Apesus ini meninggal, maka mereka pun menyerang kota Apesus dan mereka kuasai. Kemudian kata Ali, Dikianius membangun istana besar. Tunggu dulu Ali, kata pendeta ini. Berapa panjang dan lebar istana yang dibangun oleh Dikianius? Maka kata Ali, panjang 1 farsah, lebar 1 farsah. 1 farsah itu sekitar 8 km. Baik Ali, teruskan. Kemudian Dikianius ini memiliki menteri-menteri, dan Dikianius meletakkan 50 menteri di sebelah kanan, 50 menteri di sebelah kiri. Dan Dikianius mempunyai 6 penasehat, pemuda-pemuda cerdas di belakangnya. 3 di kanan, 3 di kiri. Oke Ali, siapa nama ke-6 pemuda itu? Maka dijawab oleh Tamlika, Miksalmina, Mikasdimina, Martelius, Kalitius, Sidamius. Jadi inilah 6 pemuda yang menjadi cikal bakal Ashabul Kahfi. Tapi waktu itu masih 6. Nah, ini Pak, waktu itu hanya masih 6. Ini pemuda-pemuda cerdas andalan Dikianius. Jadi kalau 50 menteri sudah rapat, tetap nanti keputusan akhir kepada 6 pemuda ini. Nah kemudian Pak, ditanya oleh pendeta ini, seluas itu istana yang dibangun oleh Dikianius Ali, bagaimana dia cara mengharumkan istananya? Maka kata Ali, setiap pagi ada yang membawa parfum di dalam ember besar. Kemudian ada satu yang membawa seekor burung. Ketika burung ini diberi isyarat, maka burung ini mencemplungkan kedua sayapnya dan mengibaskannya ke seluruh ruangan istana. Canggih orang dulu rupanya Pak. Setelah itu kata Ali, ketika Dikianius 30 tahun berkuasa, tidak pernah sakit, disitulah dia bertanya kepada para menterinya, kalian pernah enggak nengok aku sakit, demam, beringus, lemah, letih? Tidak pernah Raja. Biasanya kalau yang enggak sakit-sakit ini siapa? Tuhan Raja. Bersediakah kalian menyembahku? Bersedia Raja. Pokoknya siapa yang mau menyembahku, aku berikan kehidupan yang baik. Pakaian dari sutra, kemewahan, kekayaan akan aku berikan. Begitu dikasih kekayaan, uang, fasilitas, masyarakat rela menyembah Dikianius. Mereka semua menyembah Dikianius. Tapi Pak, 6 pemuda yang di belakang Dikianius akhirnya rapat di rumah Tamlika. Dikianius mengaku dirinya Tuhan. Disuruhnya orang menyembah, orang pun menyembahnya. Sementara kalau dia Tuhan, kenapa harus kita yang memutuskan setiap permasalahan? Jadi menurutmu bagaimana Tamlika? Dia bukan Tuhan. Justru kita harus berpikir, langit tanpa tiang kok bisa tegak? Pasti ada yang menciptakannya. Hujan turun, bintang bercahaya. Dikianius saja dia masih merasa takut, dia juga tidur, dia juga lapar. Masa Tuhan punya kekurangan seperti itu? Jadi apa keputusanmu Tamlika? Kalian rela enggak tinggalkan kekayaan, jabatan, fasilitas ini? Kita lari dari sini. Kalau kita melawan tidak mungkin bisa. Kita lari dari sini untuk mencari Tuhannya langit dan bumi ini. Apakah kalian rela untuk miskin bersamaku? Kalian tinggalkan jabatan, kesenangan kalian, fasilitas ini? Kami rela Tamlika. Itu makanya dikatakan
siapa yang menghafal 10 ayat awal suratul Kahfi, maka dia akan terbebas dari godaan Dajjal. Karena apa Pak? Ini mengingatkan kita, waduh, ini pemuda-pemuda kaya, cerdas, rela kehilangan harta, jabatan untuk tauhid. Berani mereka tinggalkan. Akhirnya mereka pun pergi berenam diam-diam, dan semua harta ditinggalkan. Mereka sempat menjual kurma, Pak. Kurma itu dijual sebanyak 3 dirham. Uang 3 dirham ini dibawalah lari. Cukup jauh mereka berjalan, sampailah mereka berjumpa dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Maka kata pendeta ini, siapa nama anjing itu? Maka dijawab Ali, namanya Kitmir. Kemudian apa kata pengembala ini? Tuan-tuan, dari wajah tuan-tuan, aku yakin tuan-tuan ini bukan orang miskin, pasti dari bangsawan. Jadi karena apa? Orang-orang senang ini kelihatan dia dari wajahnya. Kemudian betul kata Tamlika, kami ini 6 penasehat Dicanius. Dia mengaku dirinya Tuhan dan kami tidak mengaku itu. Makanya kami meninggalkan kerajaan. Kami tinggalkan semua pangkat jabatan kami. Karena tidak pernah kami berjalan seperti ini. Lihat, kaki pun sudah luka-luka, Pak. Orang manja jalan berkilo-kilo, habis kaki luka. Apa kata pengembala ini? Tenang tuan-tuan, aku mengetahui tempat persembunyian yang baik. Izinkan aku beserta kalian. Makanya jadi 7 dengan pengembala ini. Dikembalikannya lah gembalaan dia kepada tuannya, maka dia dan anjingnya ikutlah pemuda-pemuda kepercayaan raja tadi. Kemana mereka dibawa Ali? Dijawab oleh Ali, ke Bukit Naglus yang di bawahnya ada gua yang namanya Khemar. Maka begitu mereka mau masuk gua tersebut, sempat mereka mandi di mulut gua. Jadi mulut gua itu ada air terjunnya, Pak. Jadi memang susah untuk diketahui orang. Sempat mereka mandi, masuk ke dalam, duduk, golek sana, golek sini, golek sana, sampai terang hari. Hari sudah pagi. Kita lapar. Siapa yang akan mencari makanan? Makanan hanya ada di tempat kerajaan. Berarti sangat jauh kita pergi berjalan ini. Siapa yang mau pergi? Karena Tamlika ketua rombongan. Biar aku yang ke sana. Hati-hati Tamlika, jangan sampai engkau tertangkap Dicanius. Begitu Tamlika keluar dari mulut gua, sudah mulai terkejut dia, Pak, karena air terjunnya sudah tidak ada. Tapi terus dia bawa uang 3 dirham ini, jalan terus sampai di gerbang kota. Mulai heran dia, Pak, kenapa berbeda betul kota ini? Apa aku salah masuk? Akhirnya masuk dia di tempat orang menjual roti. Begitu sampai di tempat orang jual roti, ditanya harga roti berapa? 1 dirham. Dia kasih uang dirhamnya. Begitu dia memberi uang dirhamnya, langsung ditahan tangannya oleh penjual roti. Kau menemukan barang kuno ya? Tidak, itu uang biasa. Uang aku hasil dari menjual kurma kemarin. Jangan bohong. Raja Abdurrahman hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Tambah kaget Tamlika, Pak. Loh, nama rajanya kok beda? Bukankah raja di sini Dicanius? Oh, engkau telah menyebutkan nama raja zolim yang mati ratusan tahun yang dulu. Wah, tambah kacau Tamlika. Pokoknya kau harus menghadap kepada raja. Bingung juga dia, Pak. Oke, kita menghadap kepada raja. Begitu sampai di kerajaan, alangkah kagetnya Tamlika, ternyata rajanya memang tidak Dicanius.
Dikatakan oleh tukang roti ini, "Raja, ini orang membeli roti kepadaku dengan menggunakan uang kuno. Jadi makanya aku bawa dia kemari. Tapi ini uang aku kemarin, Raja, bukan uang kuno." "Sudahlah," kata raja, "kami hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan." "Tidak, Raja, ini uang baru kemarin." "Sudahlah, jangan berkelit," kata raja. "Aku tinggal di sini, Raja." Disebutkannya lah nama-nama orang yang dia kenal, Pak. Apa kata raja? "Sepertinya pikiranmu mulai terganggu. Nama-nama yang kau sebutkan itu nama-nama orang yang sudah lama mati, ya." "Tapi betul, Raja, aku tinggal di sini, Raja. Aku masih ingat di mana rumahku." Maka kata raja, "Iringi dia. Kemana dia menunjukkan rumah, pergi kalian ke sana." Diiringilah oleh para tentara sampai di rumah yang dia tunjuk. Diucapkan, dipanggil keluar orang tua yang sudah sangat tua renta. "Mengapa kalian datang kemari?" katanya kepada tentara raja ini. "Ini, Pak, pemuda ini mengaku dia tinggalnya di sini." "Siapa kau, anak muda?" Dijawab oleh Tamlika, "Aku Tamlika, putra Filistin." Langsung sujud kakek ini datuk moyangku. Inilah yang diceritakan oleh Isa alaihissalam. Pemuda-pemuda ini akan bangkit. Mereka mendiami gua. Makanya di kitab Injil ada ayat tentang Ashabul Kahfi, seven sleeper. Jadi ada, Pak. Maka hebohlah kota Efesus. Bangkit raja mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jadi rupanya sudah datang pula utusan Nabi, sudah berlalu pula masanya. Maka kata raja ini, bawa Tamlika, digendong di atas kuda, dihormati sampai di bawah bukit Naglus. Apa kata Tamlika? Jangan ada yang naik ke atas, karena nanti sahabat-sahabatku mengatakan Dikianiuslah yang mengejar dia. Jadi tunggu kalian di bawah, biar aku yang naik ke atas. Maka Tamlika naik ke atas, sampai dalam gua, bawa juga lah roti tadi. Silahkan makanlah kalian dulu. Apakah aman perjalananmu, Tamlika? Bukan aman lagi, malah aku bingung dan terkejut. Tahukah kalian sudah berapa lama kita di sini? Makanya ada dialog itu, Pak, dalam surat Al-Kahfi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung dan berapa lamanya mereka tinggal di dalam. Jadi mereka mengatakan ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Maka kata Tamlika, tidak, kita berdiam di sini sudah lebih daripada 309 tahun. Mendengar itu, benarkah Tamlika? Iya, raja sudah berganti. Seorang nabi sudah diutus dan sudah berlalu. Mereka sekarang menunggu kita di bawah. Mari kita turun. Maka apa kata 5 orang kawannya lagi? Tamlika, Miksalmina, Mekaslimina, Martelius, Kalitius, Sidamius. Jangan, Tamlika. Kita sudah melihat kebesaran Allah melindungi kita selama 300 tahun, seolah-olah kita baru saja semalam. Kita sudah diselamatkan Allah, kita bangun dan akhirnya kita tahu tentang keajaiban Allah. Kita mohonkan kepada Allah untuk menutup pintu gua ini dari pandangan manusia, dan kita mohon kepada Allah untuk mengambil kita. Karena apabila kita turun, Tamlika, mereka nanti akan mengkultuskan kita. Mereka akan mendewakan kita. Karena itu sifat manusia, Pak. Karena kan sempat bertengkar dua kubu. Kami berhak di sini, kami berhak di sini. Makanya mereka minta, sudah, kita jangan ada yang turun. Akhirnya pintu gua itu ditutup dari pandangan manusia. Mereka pun tidak ada jelas riwayat mereka diambil Allah atau ada kuburannya pun tidak ada. Karena mereka meminta kepada Allah, ambil kami, tutup gua ini dari penglihatan manusia. Seminggu raja berkeliling mencari, Pak, tidak ditemukan gua itu pada awalnya. Kalau sekarang sudah. Setelah
Ali menceritakan ini semua kepada pendeta ini, maka pendeta itu mengatakan, engkau benar Ali, engkau telah menceritakan dengan detail apa yang ada di dalam kitab kami, dan memang benarlah apa yang disampaikan Muhammad kepadamu. Maka pendeta yang terakhir ini pun masuk Islam jadinya, Pak, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.